versi belaka, ternyata di kehidupan nyata juga ada loh keluarga-keluarga yang memiliki kekayaan nyaris tak terhingga. Siapa sajakah mereka? Berikut Spotlight berhasil merangkum informasinya khusus untuk Anda. Berikutnya adalah keluarga Christy Walton yang memiliki kekayaan mencapai 282 triliun rupiah. Harta yang dimiliki keluarga asal Amerika Serikat ini bersumber dari warisan keluarga berupa bisnis waralaba Walmart. Christy merupakan istri dari John Walton, salah satu anak Sam Walton pendiri Walmart. Setelah Sam Walton meninggal dunia, perusahaan diambil alih oleh 5 anak mereka, yaitu Jim Walton, John Walton, Rob Walton, Alice Walton, dan Helen Walton. Namun kelima anak Sam Walton telah meninggal dunia, termasuk John Walton, akibat kecelakaan pesawat pada tahun 2005. Selaku istrinya, Christy Walton bersama seorang anaknya praktis memperoleh warisan perusahaan termasuk dividen yang mencapai 430 juta dolar Amerika pada tahun 2012 atau senilai 5 triliun rupiah. Christy Walton yang kemudian menjalani usaha Walmart sejak tahun 2001 secara konsisten masuk dalam daftar 10 besar terkaya di dunia. Kendati demikian, pasca kematian suaminya, Christy Walton terlempar ke urutan 11 dari deretan keluarga terkaya di dunia pada tahun 2006. Sebagai wanita terkaya di Amerika Serikat, tak lantas membuat Christy Walton lupa diri. Kekayaan yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk kepentingan amal. Apa yang dilakukannya tersebut mengikuti jejak suaminya, John Walton. Sebelum meninggal dunia, John Walton pernah dianugerahi bintang perak atas bantuannya kepada anggota keluarga pasukan Baret Hijau yang tewas di Vietnam. Kini Christy Walton bersama anaknya dikenal sebagai keluarga dermawan. Mereka selalu memberikan sumbangan untuk San Diego Natural History Museum. Bukan hanya itu, keluarga ini juga mendirikan yayasan amal di bidang pendidikan yang bernama Walton Family Foundation. Di peringkat 3 ada keluarga asal Perancis yaitu Bernard Arnault dengan kekayaan yang mencapai 290 triliun rupiah. Sejak tahun 1989 hingga saat ini, Bernard Arnault adalah ketua dan chief executive officer dari Moet Hennessy Louis Vuitton. Bukan hanya itu, keluarga ini juga memiliki saham di industri parfum Christian Dior. Sebagai konglomerat, Bernard Arnault juga dikenal sebagai kolektor barang seni seperti karya Picasso, Yves Klein, Henry Moore, dan Andy Warhol. Titik sukses Bernard Arnault yang lahir 5 Maret 1949 adalah ketika ia bergabung dengan perusahaan ayahnya John Arnold Leon di tahun 1971. Ia kemudian meyakinkan ayahnya untuk melikuidasi divisi konstruksi untuk 40 juta franc. Dana tersebut kemudian digunakan untuk mengubah fokus bisnis ke bidang properti. Pada tahun 1974, Bernard kemudian menjadi CEO dan pada tahun 1979 menjadi presiden perusahaan. Pada tahun 1984, atas bantuan Antoine Bernheim, Bernard kemudian mengakuisisi Financier Agassiz menjadi CEO di perusahaan tersebut. Bernard mengambil alih kendali Bulsec yang juga dimiliki oleh Christian Dior. Investasi lain Bernard adalah menanam saham di bisnis waralaba Carrefour. Namun demikian, kehidupan pribadi Bernard Arnault sempat diwarnai kontroversi. Selain 2 kali menikah, Bernard juga diberitakan mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Belgia. Banyak yang menilai permohonan tersebut dilakukan Bernard untuk mengelabui pajak di Prancis. Berita tersebut kemudian dibantah Bernard yang menyatakan akan tetap di Prancis dan loyal membayar pajak. Pada posisi 2, keluarga terkaya di dunia ditempati oleh Liliane Bettencourt, pemilik saham terbesar perusahaan kosmetik L'Oreal. Tak hanya itu, wanita Perancis yang kini berusia lebih dari 91 tahun itu juga dinobatkan sebagai wanita terkaya di dunia dengan total harta mencapai 300 triliun rupiah. Liliane Bettencourt yang lahir 21 Oktober 1922 merupakan anak satu-satunya pasangan Eugene Schuller, pendiri L'Oreal. Pada saat usia 15 tahun, Liliane bergabung dengan perusahaan sang ayah sebagai karyawan magang. Pada tahun 1957, Bettencourt diwarisi kekayaan sebesar 27,5% dari ayahnya yang meninggal dunia. Kekayaan perusahaan lainnya yaitu sebesar 26,4% dikuasai Nestle dan 46,1% dijual ke publik. Kini akibat usia tuanya, Liliane Bettencourt telah mengalami demensia alias pikun. Usahanya pun dijalankan oleh putri dan cucunya, Jean Victor. Ada catatan menarik dari kehidupan Liliane Bettencourt. Pada tahun 2010 lalu, media massa Prancis ramai memberitakan skandal politik Liliane Bettencourt. Bahkan rekaman percakapan yang diduga antara Bettencourt dengan penasehat keuangannya Patrice de Maistre.
Dari percakapan tersebut diindikasikan Bettencourt berusaha menghindari pajak dan menjaga uang yang telah disimpan di bank Swiss. Selain itu ada juga percakapan yang melibatkan Menteri Anggaran Eric Woerth yang meminta pekerjaan untuk istrinya, yaitu mengelola kekayaan Bettencourt. Sejak tahun 2010 lalu hingga tahun 2013, majalah Forbes menempatkan keluarga Carlos Slim Helou di peringkat teratas keluarga paling kaya di dunia. Pada tahun 2013 ini total kekayaan yang dimiliki Carlos Slim Helou mencapai 730 triliun rupiah. Carlos Slim Helou yang lahir di Meksiko pada 28 Januari 1940 merupakan pengusaha dan filantropis. Carlos Slim Helou juga pemimpin dan CEO perusahaan telekomunikasi Telefonos de Mexico dan América Móvil. Carlos bersama saudaranya Marco Antonio, Patrick, Osumaya, Vanessa, dan Johanan mendapat pelajaran bisnis langsung dari orang tuanya Julian Slim Haddad dan Lindu Heru. Pada saat Carlos berusia 12 tahun, kedua orang tuanya membeli saham di Bank Meksiko. Anak-anaknya kemudian dipekerjakan dengan upah 200 peso per pekan. Orang tua Carlos Slim adalah keturunan Lebanon yang melarikan diri ke Meksiko untuk menghindari pemerintahan militer yang keras pada masa Kekaisaran Ottoman. Meski dianggap sebagai pengusaha sukses di Meksiko, namun keberhasilan Carlos Slim Helou tetap menuai kritikan. Total kekayaan yang dimiliki Carlos dianggap kontroversi karena bertolak belakang dengan pendapatan per kapita rakyat yang sangat kecil. Bahkan menurut Profesor Celso Garrido, seorang ekonom di Universitas Nasional Autonoma di Meksiko, dominasi atau monopoli usaha Carlos Slim Helou telah mencegah pertumbuhan pengusaha kecil di Meksiko. Demikian tayangan tentang deretan keluarga terkaya di dunia versi majalah Forbes. Ada satu hal yang dapat kita petik dari kisah-kisah tadi, bahwa meski mereka umumnya berasal dari keluarga kaya, namun mereka pun telah belajar dan bekerja keras sejak usia masih sangat muda. Tak heran jika mereka terus berhasil mempertahankan kekayaannya dari generasi ke generasi. Lengkap sudah informasi-informasi unik dan menarik yang berhasil